Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih-solihah? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Sunan Ampel. Sebelum kita belajar bersama, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tahu tidak kenapa sih kita harus belajar tentang Sunan Ampel? Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini, pembelajaran tentang Sunan Ampel yang pertama ada supaya kita bisa menganalisis biografi Sunan Ampel dengan benar. Dan yang kedua, kita bisa menyebutkan peran Sunan Ampel dalam menyebarkan Islam dengan tepat. Coba kalian perhatikan foto ini ya. Foto siapakah ini? Ini adalah foto Wali Songo. Kira-kira yang mana ya yang Sunan Ampel? Iya, betul sekali. Nah, ini adalah foto dari Sunan Ampel. Untuk lebih jelasnya, yuk kita belajar tentang biografi Sunan Ampel. Sudah pada tahu kan biografi itu apa? Biografi adalah sebuah tulisan yang berisi tentang kehidupan seseorang. Jadi, biografi Sunan Ampel adalah sebuah cerita tentang kehidupan dari Sunan Ampel. Sunan Ampel. Nama asli dari Sunan Ampel adalah Sayyid Ali Rahmatullah. Nah, Sunan Ampel ini biasa dikenal dengan Raden Rahmat. Ayah dari Sunan Ampel bernama Syekh Ibrahim As-Samarqandi, seorang ulama dari Samarkand, Asia Tengah. Sedangkan ibunya bernama Chandrawulan, seorang putri dari kerajaan Champa, Kamboja. Silsilah keturunan keluarga Sunan Ampel bersambung sampai ke Rasulullah. Nah, mulai dari Sunan Ampel yang sebelumnya ada ayah dari Sunan Ampel yaitu Syekh Ibrahim As-Samarqandi, kakak dari Sunan Ampel Jamaluddin Jumadil Kubro, kemudian Syekh Mahmud Al-Kubro, Syekh Zainul Ihsan, Sayyid Zainul Abidin, Sayyidina Husain, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW, dan bersambung pada Nabi Muhammad SAW. Raden Rahmat lahir di Champa. Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudara-saudaranya karena mendapat undangan dari Sri Prabu Kertawijaya, raja dari kerajaan Majapahit, untuk memperbaiki perilaku dan moral masyarakat. Selain itu, mereka juga datang atas dasar kekeluargaan, yaitu hubungan keluarga antara ibunya Sunan Ampel dengan istri dari Sri Prabu Kertawijaya, yaitu Dewi Darawati, yang sama-sama berasal dari Champa, Kamboja. Setelah beberapa lama tinggal di Pulau Jawa, akhirnya Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Temenggung Arya Teja, Bupati Tuban, yang juga merupakan cucu dari Arya Lembusura, Raja Surabaya yang Muslim. Hingga pada suatu hari, akhirnya Raden Rahmat mendapat giliran untuk menjadi Bupati penguasa Surabaya.
Ini merupakan peluang bagi Sunan Ampel untuk melakukan penyebaran secara luas dan merintis pembangunan kota Surabaya. Kondisi ini juga sangat didukung oleh Raja Majapahit yang sangat memperhatikan perkembangan dari agama Islam. Selain itu, dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren yang dijadikan sebagai pusat pengkaderan mubaligh yang disebar ke daerah lain di Pulau Jawa. Mengapa sih Raden Rahmat mendapat gelar Sunan? Nah, gelar Sunan ini didapatkan Raden Rahmat karena kedudukannya sebagai raja atau bupati Surabaya dan sebagai guru suci di Dukuh Ampel. Lalu, apa saja peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia? Dalam mengembangkan ajaran Islam di Indonesia, Sunan Ampel memiliki peranan penting, di antaranya menyebarkan ajaran Islam melalui jaringan kekerabatan. Dalam hal ini, Sunan Ampel telah menikahkan beberapa kerabat dengan penguasa Majapahit. Yang pertama, ada Raden Rahmat menikahkan Raden Usen dengan putri Arya Baribin, Adipati Madura. Raden Usen ini merupakan seorang mubaligh asal Rusia Selatan. Yang kedua, Syekh Waliul Islam menikah dengan Putri Retno Sambodi, anak dari penguasa Pasuruan atau yang biasa dikenal dengan Mbah Gunung Bromo. Yang ketiga, Syekh Maulana Mahrib dinikahkan dengan Niken Sundari, putri Patih Majapahit yang bernama Mahudara. Yang keempat, Putri Sunan Ampel, adik Mas Murtosiah, dinikahkan dengan santrinya Raden Paku atau yang biasa dikenal dengan Sunan Giri. Peran selanjutnya adalah melakukan perubahan tradisi bernilai keislaman. Dahulu, orang-orang melakukan upacara yang dikenal dengan nama Sraddha, upacara orang-orang Majapahit untuk memperingati orang yang sudah meninggal, yang biasanya dilakukan pada tahun ke-12. Akan tetapi, setelah kedatangan dari Sunan Ampel, upacara tersebut diubah menjadi peringatan kematian seseorang pada hari ke-3, 7, 40, ke-100, dan lain-lain, yang mana di dalam acara tersebut berisikan tentang zikir, tahlil, dan doa. Peran selanjutnya yaitu membangun Masjid Ampel dan pesantren Ampel sebagai pusat penyebaran agama Islam. Masjid Ampel ini merupakan bangunan tempat ibadah yang menyimpan nilai sejarah. Sedangkan pesantren atau tempat mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, syariat, dan tasawuf, serta mengkader para santri untuk melanjutkan dakwah Islam berikutnya. Sunan Ampel mengajarkan beberapa ajaran. Salah satu ajaran yang sangat terkenal adalah falsafah 5 atau tidak melakukan 5 hal. Yang pertama, moh main, tidak mau berjudi. Moh ngombe, tidak mau mabuk-mabukan. Moh maling, tidak mau mencuri. Moh madat atau tidak mau menghisap candu. Dan yang kelima ada moh madon, tidak mau berzina dengan perempuan yang bukan istrinya. Apa saja ya sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel? Sikap positif yang ada dalam pribadi Sunan Ampel yang pertama, berdakwah dengan santun penuh kearifan. Jadi ketika Sunan Ampel berdakwah, Sunan Ampel tidak pernah mencaci maki
pendapat ataupun agama lain. Yang kedua, toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Yang ketiga, merangkul siapa saja yang mau belajar Islam dan memeluk Islam tanpa memandang kasta dan jabatannya. Dan yang keempat, Sunan Ampel merupakan seorang guru yang penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, sehingga lahirlah generasi penyebar Islam ke berbagai penjuru Nusantara. Jadi kesimpulannya, Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa dari Champa, Kamboja bersama ayah, saudara, dan keluarga. Hubungan kekeluargaan antara Sunan Ampel dan Raja Majapahit memudahkan penyebaran Islam di wilayah Majapahit. Adapun peranan penting dari Sunan Ampel yang pertama, membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan. Kemudian yang kedua, melakukan perubahan tradisi bernilai Islami. Dan yang ketiga, pendidik kader ulama melalui pendidikan pesantren. Sampai di sini dulu ya belajar tentang Sunan Ampelnya. Untuk lebih jelasnya silakan bisa kalian pelajari ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.